mendiami rumah bernomor 56. Terlahir tanggal 31 Oktober 1983. Sosok yang memiliki fisik dan watak yang kuat, namun kehidupannya dipenuhi dengan kekecewaan yang membuatnya menjadi tak beraturan dan kacau balau. Saya melihat Oji nekat menghabisi keluarganya sendiri. Hal itu membuatnya menjadi sangat-sangat depresi. Jalan pikirannya dipengaruhi oleh jin-jin yang mengikuti dia. Ketika saya melihat Oji, saya merasakan hawa psikopat. Kamu ikhlas ya? Ada lebay banget sih. Tinggal langsung dikuburin, dikafanin udah, disolatin udah. Udah biar langsung bagi warisan. Astagfirullahaladzim, Mas. Jenazah Bapak tuh belum dikuburin. Masa kamu udah ngomongin warisan? Alah, bodo amat lah gua. Sini. Aduh, Bu. Ternyata kamu itu mau menguasai harta warisan almarhum suami saya. Ya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Demi Allah, Bu, aku gak kepikiran masalah warisan Bapak. Sumpah lo itu busuk, basi, tau gak? Ya, sumpah kamu itu memang busuk. Sebusuk mendiang ibu kamu yang sudah merebut cinta suami saya. Astagfirullahaladzim. Kalian jangan pada ribut. Kasihan almarhum Bapak. Bapak, ayo bantu saya. Kita makamin almarhum, ya. Buruan. Udah nih, angkat aja jenazahnya. Kelamaan, banyak ngomong. Cepetan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Stop. Bentar. Niko, kuburin satu lubang begini. Apa-apaan nih? Mas, ini tuh keinginannya Bapak. Selama Bapak masih hidup, Bapak ingin dikuburkan satu liang sama Ibu. Masa sih? Manusia. Kamu pikir kami itu percaya dengan omong kamu, iya? Kami nggak percaya. Udah, pindahin. Pindahin di tempat lain. Pindahin. Udah. Sebentar. Enggak. Semuanya. Saya selaku pengacara keluarga hanya ingin meluruskan. Sebetulnya semua ini keinginan dari mendiang Bapak Broto sendiri. Beliaulah yang meminta supaya dikubur satu liang dengan istri keduanya. Bahkan beliau juga sudah menulis sendiri dalam surat wasiatnya. Bapak udah bikin surat wasiat? Iya. Itu akan saya bacakan apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan nanti. Di depan seluruh ahli waris. Jadi gimana nih Pak? Mau dikuburin di mana sekarang jenazahnya? Ya udah kuburin aja dah. Kuburin. Satuin lubang aja deh. Biar cepet bacain surat wasiatnya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Ada di kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Langsung dibacain apa surat wasiatnya? Biar cepet, Pak. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu bisa nggak sih nggak ngomongin masalah warisan dulu? Lu diem aja deh. Lu tuh anak hasil pernikahan siri. Lu paham? Ya, nggak usah banyak macet tuh. Cari muka aja lu. Udah bacain, Pak. Ya, baik. Sabar ya. Baik, saya akan bacakan. Ya Pak, buru Pak, panas nih. Surat wasiat ini ditulis dan dibuat pada tanggal dan bulan. Ya udah, Pak. Intinya aja, Pak. Saya dapat berapa dari warisan itu? Baiklah, saya akan ulangi. Coba didengarkan semuanya. Dengan ini saya Broto mewariskan seluruh harta kekayaan saya berupa tanah seluas 1 hektar beserta bangunan panti asuhan yang berada di atasnya kepada putri kedua saya, Siti Munaro. Kok bisa sih Pak? Wah, enggak nih, Pak. Ini nggak benar nih, Pak. Nggak adil, Pak. Pak, saya ini anak pertamanya, Pak. Iya, betul. Dia ini apa nih, nggak jelas ini orang, Pak. Cuma anak hasil dari pernikahan siri.
Saya punya hak, Pak, bukan dia. Iya, saya paham. Memang begitu seharusnya. Namun kenyataannya yang ada di surat wasiat ini, Bapak Broto menuliskan bahwa kekayaannya diwariskan beserta panti asuhan dan tanah seluas 1 hektar itu dan sertifikatnya kepada putrinya yang kedua, Siti Munaro. Paham? Enggak, Pak. Enggak bener, Pak, enggak. Betul kata anak saya. Kalau dia itu terlahir dari perkawinan siri. Jadi dari bagaimanapun juga, seluruh harta warisan almarhum suami saya tidak berhak dia mendapatkannya. Ngerti, Bapak? Ibu, nggak begitu juga, Ibu. Surat wasiat ini ditulis sendiri oleh Bapak Broto di depan notaris. Dan ini legalitasnya sangat kuat, Bu. Dan tidak bisa diganggu-gugat. Paham, Ibu? Heh, pasti ini gara-gara lo guna-guna kan? Supaya harta warisannya jatuh ke tangan lo. Ngaku aja deh lo. Oh, demi Allah, Mbak, aku nggak pernah mengguna-gunai Bapak. Diam kamu. Kamu itu jangan pura-pura jadi perempuan sok suci, ya? Alasan banyak tahu. Saya ibu. Lepasin. Stop. Bapak mau berbuat kekerasan. Bapak akan punya masalah besar nantinya. Saya tidak akan segan-segan mengadukan Bapak kalau sudah bertindak anarkis. Dan itu ada sanksinya, Pak. Paham? Jadi, Ibu, Bapak, sekarang semua persoalan sudah jelas. Awas lo ya, kurang ajar lo ya. Awas. Sial emang si Siti tuh. Dulu ibunya merebut bapak kamu dari ibu. Sekarang dia mau merebut harta warisan almarhum bapak kamu dari kamu. Mas, kamu jangan diem aja dong. Pokoknya kita harus cari cara gimana merebut harta warisan mendiang ayah kamu, Mas. Ya, apalagi tuh harta warisannya mahal banget, mau dibeli sama cukong, mah. Mahal harganya, mah. Panti asuhannya, bener. Tapi gimana caranya ya? Om ada ide nggak? Gimana, Ma? Ada ide nggak, Ma? Ada. Tapi kamu itu harus bisa melakukannya. Dan kamu harus berani. Apaan? Kamu itu harus menemui makhluk gaib. Ya, karena dengan makhluk gaib ini, cara satu-satunya kamu bisa merampas harta warisan almarhum bapak kamu. Dan sekaligus kamu bikin perhitungan dengan si Siti. Ya, kalau ngomongin goib gimana cara nyarinya, mah? Emang kayak nyari di sungai apa? Nyari kodok di sungai mah gampang. Nah, ini nyari goib, gimana caranya? Temen mama pernah bilang kalau dia pernah ke hulu sungai. Nah, di sana ada makhluk gaib. Itu siluman tikus. Siluman tikus? Iya. Kamu itu nggak usah khawatir. Gampang kok caranya. Kamu itu tinggal semedi di tempat angker di hulu sungai itu. Nanti penunggunya siluman tikus akan segera menyamperin kamu. Oh, Mas. Kita mau kemana sih sebenarnya? Ya, kita kan mau ke lokasi yang dituju sama mama, yang dikasih tahu. Ih, tapi tempatnya kok serem banget sih. Ya, namanya juga lagi lakuin tirakat, lelaku. Udah deh, Mas, kita mendingan pulang aja deh. Aduh, nih. Kita udah nanggung. Udah mending kamu diem aja deh. Kamu mau kaya nggak? Iya, tapi nggak Udah, kayak kamu gini diem. juga tempatnya. Ya udah. Gimana ding? Siluman tikus. Aku memohon bantuanmu. Mas, tunggu deh. Apa? Lihat. Coba deh. Mungkin itu tempat yang dibilang sama Mama. Coba deh, Mas, kamu semuanya di situ. Ayo. Ya kan? Ayo, Mas.
Hati-hati, Mas. Iya. Pelan-pelan, Mas. Hati-hati ya, Mas. Iya. Siluman tikus, datanglah. Aku memohon bantuanmu. Siluman tikus, datanglah. Aku memohon bantuanmu. Itu, Mas. Mas. Siluman tikus. Siluman tikus, aku memohon bantuanmu. Soal bantuan itu gampang, tapi kau harus memberikan nyawa manusia untuk ditumbalkan. Selama kau bisa lakukan itu, maka aku akan membantumu. Tapi satu hal yang harus kau ingat, nyawa manusia itu haruslah sedarah denganmu. Mas, udah deh, mendingan kita pulang aja, Mas. Aku nggak mau kalau misalnya kita numbalin yang sedarah, itu artinya kan keluarga kita, Mas. Siluman tikus, baiklah. Saya akan menyetujui. Saya punya adik tiri. Namanya Siti. Siluman tikus, silakan mengambil nyawanya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil nyawa adik tirimu, Siti. Mas, untung kita bisa tumbalin si Siti. Hampir aja. Yaudah, Mas, kita pulang aja yuk. Ya, ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa kacanya pecah? Kok banyak tikus sih? Ih. Ih. Hush. Hush. Ih. Bunda. 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 Nggak ada siapa-siapa. Tadi siapa yang buka pintu?
ke rumah sakit ya sayang ya. Astagfirullahaladzim, sayang bangun sayang. Nah bangun nak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Segera dioperasi. Emangnya anak saya sakit apa dokter? Putri ibu telah mengalami kebocoran jantung. Jadi pasien harus segera dioperasi, Bu. Ya Allah. Dokter, saya mohon lakukan yang terbaik untuk anak saya, dokter ya. Kami akan melakukan yang terbaik, Bu. Tapi Dari pinjaman. Kalau kalian mau, pakai uangku aja. Tapi ada satu syarat. Yayasan kalian itu jadi milik kita. Ya, benar. Mas, aku nggak mungkin nyerahin panti asuhan itu ke kamu, Mas. Itu tuh amanah dari Bapak. Aku nggak berani. Siti, bodoh amat yang namanya amanah. Yang paling penting sekarang ini anak lo lagi di rumah sakit sekarang. Mas, dosa besar kalau aku ingkari amanah dari Bapak. Lagian nanti nasib anak yatim itu kayak gimana, Mas? Aku nggak mungkin nyerahin itu ke Mas. Siti, lu tuh udah untung ya. Lu udah ngerawat tuh anak, udah besar. Sekarang udah kasih kesempatan mereka mandiri dong. Udah lo fokus sama anak lu sekarang. Si Lulu, itu penting. Ngerti nggak lo? Walaupun sekarang aku lagi butuh banyak uang, tapi aku nggak mungkin tega ngerebut hak-hak anak yatim itu, Mas. Aku nggak mungkin menelantarkan mereka. Pokoknya sampai kapanpun aku nggak akan ngasih yayasan itu ke kamu. Siti, lu kurang ajar banget sih lo, Hah? Lu, cukup. Cukup, udah. Istighfar. Kamu istighfar ya. Lo denger pada nih ya. Lo denger nih ucapan gua. Anak lo gua sumpahin mati. Dokter! Dokter! Dokter, keadaan pasien semakin kritis. Bun, istighfar Bun. Lebih baik kamu doain ya buat anak kita. Ya. Iya, Mas. Bun, kamu tunggu di sini ya. Biar aku usaha cari pinjaman. Ya. Iya, Mas. Sambil kamu doain anak kita ya. Iya. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter gimana keadaan anak saya? Anak saya baik-baik aja kan dokter ya? saya mohon maaf, Bu. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan berkehendak lain, Bu. Maksud dokter? Anak Ibu nyawanya tidak dapat tertolong.